saudara, terus ada tim kerja aku juga. Jadi aku kayak pikir-pikir lebih baik aku jual, kan duitnya juga aku bisa pakai buat kehidupan kami di Singapura. Tadi ngomongin Aisyah, gimana kabar Aisyah sekarang? Alhamdulillah dia baik ya. Di Singapura sekarang ya? Sekarang di Singapura kan lagi liburan sekolah nih. Dia mau naik ke kelas 4 SD. Jadi dari mulai dia masuk kelas 3 SD itu udah boleh sekolah. Sekolahnya ya sekolah normal sebagaimana anak-anak sehat lainnya. Memang mulai sekolahnya lebih. Olahraga Zumba itu bisa menghabiskan hampir 1000 kalori. Wow, kegiatan lain selain Zumba, apakah? Alhamdulillah dari pekerjaanku sebagai instruktur Zumba, akhirnya sekarang aku bisa berpartner dengan partner aku. Kita bisa punya studio olahraga di Gandaria. Oh, Gandaria. Okay. Namanya Rumah Raga Indonesia. Rumah Raga Indonesia. Indonesia. Tuh buat teman-teman yang Iya. mau Zumba bareng sama Kak Denada. Nggak pernah terbayang ya. Iya. Aku nggak pernah terbayang bisa punya studio olahraga gitu, dan Allah kasih rezeki alhamdulillah ke situ dari jadi instruktur Zumba. Wih, keren. Luar biasa. Bisnisnya jadi berkembang, Iya. jadi banyak Amin, ya membuat Rabbal lapangan pekerjaan Alamin. untuk orang lain juga pastinya. Insya Allah. That's right, Insya Allah. amazing. Kak Dena, kita kan sebagai tamu nih ya, tamu dadakan, kita tuh pengen juga bertamu. Kalian tuh bukan tamu dadakan, kalian tamu yang nggak diundang, karena aku nggak ngundang kalian datang. Tapi banyak clue-nya loh. Iya, Lumayan tapi kan ada maksud kontraknya aku- itu bisa loh. Oke lah, boleh lah kalian semua. Langsung aja siapin kue, boleh ya? siap. Ya udah kalau gitu sekarang kita diajak tur rumahnya Kak Ya Dena. Allah, Tur. udah datang disuruh ngajak tur lagi. Iya, Tur, karena kan ini luar banyak negeri. tamu-tamu yang lagi nonton pengen ngelihat tempat spot favoritnya Kak Dena kalau lagi di rumah. Dan lagi galau. Iya. Ini Kira-kira gimana kayaknya ya? nggak ada pilihan buat aku ya. Iya. Aku kayaknya mesti ya karena kalian udah di sini. Iya. Udah. Yuk, Aku let's ganti go. baju dulu. Iya, ganti baju. Oke, Ayo. mau saya temenin? Nggak usah. Oh, ya, maaf. You, gue, M. Nah, tadi kan pada nanya, aku tuh di mana sih tempat favoritnya? Nah, salah satunya di sini nih. Aku tuh seneng di sini kalau misalnya kayak lagi lebih kepada lagi cari ide buat musik, cari ide buat perform off air, cari ide buat project musik. Kira-kira mau bikin karya apa lagi ke depannya? Ini cari jodoh juga nggak di sini? Aduh, kalau cari jodoh kayak di setiap ruangan harus Ide. sebagai ikhtiar. Jadi setiap ruangan nyari. Ya ngomongin, ntar siapa tahu malaikat lewat mengaminkan. Mengaminkan, Iya. benar. Iya. Tapi ada punten nih, kabar Tante Emil sehat. Alhamdulillah. Siapa itu Tante sehat. Emil? Oh, udah ganti. Iya, Sehat. sehat. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. mama itu kan tinggalnya udah nggak di Jakarta ya, tinggalnya tuh di Banyuwangi, di Banyuwangi. iya di Jawa Timur ya? negara asal kami Oh. gitu. Oke. Udah beberapa tahun sih dari sebelum kita pindah ke Singapura, mama emang udah tinggal di sana sama suami dan adik aku yang paling kecil. Dan udah kayaknya udah nyaman tinggal di sana, udah seneng gitu dia. Terus nggak mau comeback lagi. Dia sering banget datang ke sini, tapi kalau pas aku lagi ada di Jakarta atau adik aku Sini. yang di Australia lagi datang ke Jakarta, baru dia datang ke sini. gitu. Berarti ini rumah termasuk rumah baru ya, Kak ya? Bisa dibilang ini rumah itu dari 2018-2019 lah dia baru. Berarti belum lama-lama banget Belum masih baru ya? lama-lama banget. Jadi semenjak rumah yang waktu itu dijual, ini beli lagi. Jadi ceritanya begini, sebelum rumah itu tuh dijual, tinggalnya juga masih yang di rumah lama tuh yang di Pejaten. Nah waktu itu aku habis divorce, habis cerai kan. Pejaten. Dia dari Pindah ke sini Pejaten. akhirnya. Nah, terus aku waktu itu memutuskan kayak kepengen kayak start fresh gitulah gitu. Kepengen sesuatu yang baru, memulai hidup baru, dan akhirnya nyari tanah, dapatlah tanah di sini. Terus punten nih, dapat info katanya rumah ini mau dijual lagi. Bener. Oh, Kak? dijual? lagi? Berapa? Iya, dijual. Kemarin tuh aku lupa aku jual ini berapa. Karena ini kan tadinya panjang gini, Panjang. 1000 meter. Terus waktu aku di Singapura mulai pandemi tuh aku potong-potong Oke. tanahnya. Oh, terus aku dimasak? potong, aku jual. Aku jual. Terus habis itu ternyata habis duitnya, masih butuh lagi duit. Potong lagi, jual lagi. Nah, ini sisanya memang aku lost track yang bagian ini tuh berapa. Kalau aku nggak salah apa di 5M apa berapa gitu. Sudah dengan bangunannya. Ini kan 4 Oke. lantai ya. Nah, dan kenapa alasannya dijual? Karena memang dulu bikin ini kan kepengen buat sama Aisyah gitu. Terus sekarang kan Aisyahnya di Aisyah Singapura. Iya. Jadi aku merasa kayak aku nggak terlalu perlu rumah sebesar ini, ini ya. juga gitu. Aku sendirian di sini hari-hari, cuma sama ya ada saudara, terus ada tim kerja aku juga.
Jadi aku kayak pikir-pikir lebih baik aku jual, kan duitnya juga aku bisa pakai buat kehidupan kami di Singapura. Tadi ngomongin Aisyah, gimana kabar Aisyah sekarang? Alhamdulillah dia Gimana? baik ya. Di Singapura sekarang ya? Sekarang di Singapura kan lagi liburan sekolah nih. Dia mau naik ke kelas 4 SD. Jadi dari mulai dia masuk kelas 3 SD itu udah boleh sekolah. Sekolahnya sekolah normal sebagaimana anak-anak sehat lainnya. Memang mulai sekolahnya lebih terlambat sehingga sekarang dia teman-teman sekolahnya tuh umurnya masih di bawah dia. Cuma tetap aku bersyukur banget, senang banget karena kan sekolah itu adalah hal yang pada saat semasa sakitnya itu adalah hal yang dia rindu-rinduin banget gitu. Sampai tahu nggak? Karena dia itu nggak terbiasa bersosialisasi di luar lingkungan rumah dan klinik kan. Jadi begitu dia ke sekolah, hari pertama dia sekolah, pulang sekolah itu benjol kepala. Benjol gede di sini. Kenapa, Aduh, Kak? aku udah kayak mau kenapa nih kayak begini. Kejedot ujung meja dan pada saat aku tanya ceritanya kenapa gitu, ternyata ya memang intinya itu karena dia tidak biasa beraktivitas di luar rumah dan klinik. Apalagi habis selesai dia kemonya udah selesai, masuk masa pandemi. Jadi rumah aja terus kan nggak boleh kemana-mana sama dokternya. Tiba-tiba ketemu orang banyak. Tiba-tiba dia ketemu orang banyak, anak-anak yang mereka terbiasa main di luar, outdoor, biasa lari-larian. Jadi Aisyah tuh kayak mungkin karena masih efek dari kemo ya. Jadi kayaknya dia tuh kena ke kakinya. Jadi kakinya tuh lebih lemah. Jadi kalau jalan gampang kesandung. Sekarang pun dia fisiknya kalau dibandingkan sama temen-temennya kayak kalau di sport gitu masih belum bisa menyamai. Tapi makanya sekarang alhamdulillah udah bisa nih, mulai aku kasih dia latihan olahraga rutin, mulai aku suruh berenang secara rutin supaya pelan-pelan Motoriknya dia mulai motorik betul. Itu Tapi yang aku penting, sempat motorik. ngeliat di postingan terakhir Kak Dinada ya. Dia kayak perform di depan teman-temannya, Iya, depan di gurunya, sekolah, terus iya. ya kan dia nari-nari, terus dia menciptakan sebuah lagu walaupun dia agak lupa lagunya Iya, kan. Tapi itu bener, lucu banget loh. Terus bener. dirimu nulis caption tuh yang bener-bener menurut aku tuh nyentuh banget. Apa captionnya? terharu Apa banget. captionnya? Kita tanya langsung sama dia ya. Iya, Aku nggak ada di situ pada hari itu kan. Waktu itu dikirimin fotonya ya. Buat kirimin videonya waktu itu yang pas waktu itu tuh mama yang ada di situ karena mama tuh habis konser di Singapura terus pas kebetulan Aisyah mau perform dan dia kepengen banget aku untuk datang dan lihat tapi aku nggak bisa, posisi aku ada di Jakarta harus kerja. Sebagai seorang ibu yang selama ini ngelihat dia ya sekian tahun dia menjalani yang namanya kemo, melihat bagaimana itu ke tubuhnya dia gitu ya, bagaimana dia menginginkan sekolah, bagaimana dia menginginkan tampil, anaknya kan suka perform. Dan selama dia itu dirawat dulu, sama dia itu lagi treatment, dia tuh perform itu ya di klinik. Dan kemarin aku melihat dia bisa melakukan itu di depan teman-temannya, di atas ya panggung-panggungan di sekolahnya gitu, dan betapa dia sampai Beraninya, serius banget, percaya berani diri. percaya dirinya. Itu tuh aku terharu banget dan aku bersyukur banget sama Allah. Ya akhirnya aku kepengen share juga sebagai mudah-mudahan. Karena kan banyak ibu-ibu lain yang anak-anaknya mungkin lagi menjalani perjuangan yang sama ya. Mungkin anaknya juga lagi kemo. Mudah-mudahan bisa jadi semangat Amin. Amin. buat mereka juga. Kita juga seneng banget kita berdua ya, makanya kita tuh pengen banget kalau kita bisa say hi sama Aisyah, video call, terus Boleh kita bisa Boleh. tanya Aisyah Kak, gimana Lagi ngapain di sana Cuma nih, sekarang? kalau jam segini di Singapura ini jamnya dia yang lagi les. Oh, gila. Oke, kita tunggu aja nggak apa-apa, nggak ada masalah, kita Lama. tunggu ya. Kelamaan dong, lesnya Lama. kan 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi kalau yang tadi Chan bilang ngelihat video Aisyah, aku juga ngelihat kan Instagram Kadenada Indonesia. Itu setiap video Aisyah itu semua mukanya ditutup stiker. Benar. Itu kenapa Kak? Waktu itu dia umur masih 5,5 tahun. Anaknya lagi suka Barbie, Iya, lagi pasti. suka princess, yang identik dengan rambut yang panjang gitu kan. Tiba-tiba dia harus menerima refleksi dirinya melihat bahwa dia kehilangan rambutnya. Kan sampai botak waktu itu gitu. Jadi dia tidak happy lah of course. Kak Denada kan sekarang nih udah di momen happy ya. Saat Kak Denada tahu anak ibu udah nggak perlu
di kemo Kemoterapi lagi. ya. Mulai dari hari ini, gimana perasaannya Kak Denada? Jadi pada saat dia udah selesai kemo, dan kebetulan waktu itu kemonya adalah kemo yang emang dia kurang suka, Aisyah kurang suka. Jadi aku fokus banget untuk jagain dia, nemenin dia, menyamankan dia gitu. Karena itu kemo yang disuntik di tulang belakang. Iya, di Oh, ya tulang Allah, belakang. sakit banget itu Jadi itu pasti. sakit banget, dan dia selalu sangat amat nggak suka dengan itu, dan dia tersiksa sekali selalu dengan itu, selalu nangis apa segala macam gitu. Sampai dia begitu udah selesai, aku pas mau bayar keluar, dokternya datang terakhir cuma ngecek bilang, "Oke, so that's it. This is ini apa? Kemo terakhir kamu, udah kamu nggak perlu lagi melakukan kemo." Aku masih kayak diem aja gitu. Terus